Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan mengenai posisi kita di masa pandemi. Saudara-saudara, saudara ketahui bahwa hari kemarin sudah melonjak menjadi 12.000 angka yang terkena dengan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi, menghadapi masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu di mana posisi kita di masa pandemi ini. Nah, saudara-saudara, tentu ini adalah satu jawaban yang sulit sekali. Tetapi kalau saudara dan saya membaca Alkitab, kalau saudara dan saya mendengarkan firman Allah, dan saudara akan memahami sungguh-sungguh di manakah posisi kita. Mari saudara-saudara, kita akan lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan menjelaskan, dan di dalam Kristus Yesus, kita semua saudara-saudara ada di dalam Yesus. Pertama-tama Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita. Dia menyalurkan hidupnya masuk di dalam kehidupan kita. Setelah dia masuk dalam hidup kita, dia menghidupi kita. Jadi dia adalah hidup kita. Tetapi saudara-saudara, dia tidak mau. Dia hanya menjadi hidup kita. Tetapi dia mau memenuhi kita. Menguasai kita. Sehingga dia tidak saja hidup di dalam kita, tetapi akhirnya kita hidup di dalam dia. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya yang sudah menerima hidupnya Tuhan, yang menjadi sumber hidup kita, supaya kita bisa hidup di dalam dia. Ketika engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka engkau yang semula dihidupi oleh Tuhan, sekarang saudara hidup di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita. Bapa telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Nah, ini yang saya maksud posisi kita. Saudara-saudara, selama atau semasa Tuhan tinggal di dalam kita, menjadi hidup kita, dan kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita ada di dalam Dia. Saudara-saudara, ketika Dia menjadi hidup kita, Dia menghidupi kita, menjadi sumber hidup kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bukan saja hidupnya yang diberikan kepada kita. Bukan saja kepribadian atau sifatnya saja yang diberikan kepada kita. Tetapi seluruh apa adanya Allah yang telah tinggal di dalam kita ini, saudara-saudara, Dia memberikan seluruhnya kepada kita. Sehingga ketika kita mendengar dan melakukan, kita hidup di dalam Dia. Yang terjadi adalah kita memiliki posisi persis seperti Tuhan. Ya. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Dia telah menghidupkan kita. Ya. Di sini dikatakan membangkitkan kita setelah kita dari mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dihidupkan. Kita memperoleh kehidupan Allah. Dia menjadi sumber hidup kita dan kita dibangkitkan. Setelah dihidupkan, maka kita dibangkitkan. Dan saudara-saudara, di sini katakan juga dan memberi tempat. Nah, posisi. Dan saudara dan saya di masa pandemi ini,
saudara harus kita tahu posisi kita. Saudara-saudara, kalau saudara lihat di masa pandemi ini, bukan saja kesehatan yang memegang faktor utama. Jadi kesehatan ini adalah menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah di musim pandemi ini bukan kesehatan saja atau hidup matinya orang, tetapi juga dalam hal ekonomi. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan banyak orang yang meninggal, ya, banyak orang yang sakit. Karena orang banyak yang sakit, yang terjadi apa saudara? Yang terjadi adalah usaha-usaha berhenti. Coba bayangkan saudara, kalau pekerjaan mulai dibatasin, ya, dibatasin, ya, memang nggak salah, memang harus dibatasin. Kenapa dibatasin saudara? Kalau 100% yang karyawan masuk, maka akan terjadi penularan COVID ini. Dan akan banyak yang sakit dan akan banyak yang meninggal. Jadi saudara-saudara, ini harus dipecahkan. Kalau satu pabrik atau kantor sebagian masuk, sebagian tidak. Ya, saudara bisa bayangkan sendiri, pasti sudah diperhitungkan di dalam satu kantor itu untuk menangani masalah-masalah sehari-hari itu adalah misalnya 100 orang. Kalau dikurangi 50%, jadi 50 karyawan, apa yang terjadi saudara? Ya, tentu bisnis itu akan mengalami hambatan. Kalau tidak boleh dibilang bangkrut saudara-saudara. Dan saya lihat banyak yang bangkrut, ya saudara. Memang banyak yang bangkrut. Saudara-saudara, di dalam menghadapi ekonomi dan di dalam menghadapi kesehatan ini, saudara-saudara, kita pasti, saudara-saudara, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, saudara-saudara, bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, saudara-saudara, bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya tergerak hati saya untuk membaca di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose, pasal yang ketiga. Ya. Kitab Kolose, pasal yang ketiga. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat dari ayat yang pertama. Jadi, saudara, kita akan lihat posisi kita, ya. Posisi kita. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, kita sudah mati bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus ketika kita percaya kepada Kristus. Carilah hal-hal yang di atas. Coba saudara, kalau saudara mulai pikirkan banyak yang bangkrut, banyak yang mati, saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara pasti tidak mengerti posisi saudara. Ya. Kita sedang membicarakan mengenai posisi kita di tengah-tengah pandemi, di masa pandemi, di waktu pandemi ini. Jadi saudara, kalau saudara melihat posisi saudara secara yang terlihat, yang terjadi adalah saudara akan takut. Saudara akan punya pikiran, pasti usahaku bangkrut. Pasti saya bisa kena COVID. Ya. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana keluarga bisa hancur juga. Ya, kalau saudara sudah bisnis atau sudah dipecat, diberhentikan, keluarga juga bisa hancur.
Jadi semua saudara-saudara, kalau kita lihat posisi kita sekarang, saudara, dengan mata jasmani kita, maka dengan yang kelihatan, saudara akan runtuh. Jadi sebagai anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh melihat dengan apa yang terlihat ini. Tetapi kita harus melihat apa yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat. Nah ini. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus itu tidak kelihatan. Karena apa? Ini soal iman. Mendengar dan melakukan. Ya. Carilah hal-hal yang di atas. Jangan saudara melihat hal-hal yang di bawah di bumi ini. Tetapi carilah hal-hal yang di atas. Yang di surga. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi posisi kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita telah didudukkan atau kita telah ditempatkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, posisi kita ada di mana saudara? Di surga. Di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, itulah sebabnya di masa pandemi ini kita harus tahu posisi kita. Posisi kita adalah di surga. Oke? Dan kita lihat ayat yang kedua. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikirkanlah posisimu di mana saudara? Di surga. Di mana Yesus ada. Karena Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi saudara, kalau saudara lihat orang mati, ingat, lihat. Lihat yang tidak terlihat. Posisi kita ada di surga. Duduk di sebelah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus menjadi kepalanya dan kita adalah anggota tubuhnya. Saudara-saudara, walaupun banyak orang yang rebah di kanan kiri kita, tetapi kita tetap bisa hidup di dalam kehidupan kesehatan maupun di dalam kehidupan akan pekerjaan bisnis kita, juga di dalam keluarga kita. Jadi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jadi saudara jangan melihat apa yang terlihat. Tetapi lihatlah apa yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itulah posisi kita, kedudukan kita. Duduk. Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan surga adalah tempat yang tertinggi di dalam alam semesta ini. Sehingga seluruh alam semesta ini ada di bawah telapak kaki Tuhan. Dan juga ada di bawah kita. Saudara-saudara, yang penting adalah dengar dan lakukan. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan, itu namanya iman. Iman itu adalah bukti dari apa-apa yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari apa-apa yang belum kita lihat. Tetapi dengan mendengar dan melakukan, engkau akan bisa melihat apa yang tidak terlihat tadi. Amin, saudara. Oke, sekarang saya masuk di ayat yang ketiga. Di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati. Saudara-saudara, kita ini telah mati. Kita telah mati. Memang saya belum mati. Saudara juga belum mati. Tapi saudara-saudara, saudara itu sebetulnya dengan berbuat dosa, saudara itu sudah mati. Ya. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita mendengar bahwa Allah menjadi manusia, yang namanya Yesus Kristus, dia itu mati untuk menanggung dosa kita. Saudara-saudara, maka kita akui, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang menjadi manusia, engkau mati untuk aku. Jadi saudara sudah mati. Dalam pengakuan saudara sudah mati.
mati bersama dengan Yesus. Dan kemudian saudara dikatakan sebab kamu telah mati bersama Yesus. Mungkin engkau belum mati, saudara-saudara, secara yang terlihat. Saudara bisa melihat saya bergerak dan saudara masih bisa merasakan, saudara masih ada pergerakan, berarti belum mati. Tetapi saudara-saudara, orang yang berbuat dosa dia itu mati. Tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Ya, seperti sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya itu tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu membuat kita yang tidak bisa berhubungan dengan Allah, setelah dosa kita ditanggung, kita bangkit bersama Yesus, kita bisa berhubungan dengan Allah. Nah, saudara, jadi kita, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saudara, ketika kita mati bersama Yesus, saudara-saudara, kita bangkit hidup bersama Yesus, kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, sekarang ini kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ini ada di dalam Allah. Nah, ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, kita ada di dalam Kristus, ya, dikatakan di sini, ayat ketiga, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Artinya kita ada di dalam Kristus. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, pertama-tama dia menjadi hidup kita. Kedua, kita hidup di dalam dia. Maka itu ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, apa yang tidak terlihat, itu bisa terlihat nantinya. Bahwa Kristus Yesus Tuhan yang sekarang tidak terlihat, karena dia naik ke surga, dia akan menampakkan dirinya. Dan kita pun yang tersembunyi di dalam dia, kita pun akan ikut tampak. Karena dia adalah sumber hidup kita. Itu nanti. Bagaimana dengan sekarang? Sama. Mari kita kembali di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara-saudara, sekarang di mana posisimu? Secara tidak terlihat posisi kita. Tadi di dalam kitab Kolose akan dinyatakan kalau Yesus itu kelihatan. Dan kita juga akan kelihatan bagaimana mulia Tuhan Yesus dan bagaimana mulianya kita. Tetapi sekarang, ya, dikatakan ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi posisi kita sekarang ada di mana, saudara? Di surga. Posisi kita di surga. Saudara-saudara, posisi kita itu di surga. Jadi, kalau saudara menghadapi pandemi seperti ini, apa yang saudara pikirkan? Pikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Bahwa posisi kita bersama-sama Yesus di surga. Dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Saudara-saudara, saya akan ajak saudara di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang 21. Ya. Saudara dan saya bisa melihat ini. Mulai ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa Yesus Kristus, kuasa
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Jadi Tuhan Yesus itu dia mempunyai kuasa, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya. Oke. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus itu bukan nanti saja, tetapi posisinya dia sekarang, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Stefanus, saudara-saudara, dia mati dirajam dengan batu, kemudian dia bersaksi, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Jadi ini bukan nanti saja, tetapi sekarang. Posisi Tuhan Yesus adalah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, mau sebut apa saja. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sekarang kita tahu posisi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk menghormati saudara dan saya, seperti itu kepada Stefanus, dia berdiri. Ya. Kita lihat ayat yang ke-22. Segala sesuatu, COVID, kebangkrutan, kehancuran rumah tangga, kesehatan, ya, saudara, karir, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Semua telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, yang penting saudara dengar dan lakukan. Sebab segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita. Sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Tuhan Yesus itu menjadi kepala dari segala yang ada. Ya. Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jadi jemaat itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Tuhan Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya posisinya di mana saudara? Di surga. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai kepalanya dan kita anggota tubuhnya. Berarti segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Saudara-saudara, saya mau saksikan saudara-saudara bahwa saudara-saudara seluruh hidup kita ya pasti kita pernah mengalami hal-hal yang sulit. Ya. Kalau saudara dan saya mengalami hal-hal yang sulit, saudara-saudara, itu artinya Tuhan izinkan kita. Tuhan izinkan apa saudara-saudara? Tuhan izinkan kita untuk naik kelas. Ya. Jadi ingat baik-baik. Naik kelas itu untuk apa saudara-saudara? Supaya saudara cakap menghadapi musim pandemi ini. Saudara dan saya bisa cakap menghadapi ekonomi ini. Saudara cakap dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, biasanya ketika kita menghadapi sesuatu, ya, ketika kita menghadapi sesuatu, saudara, biasanya kita frustasi. Karena kita melihat apa yang tampak. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang tidak tampak. Jangan melihat yang
tampak, tetapi lihatlah yang tidak tampak. Lihatlah hal-hal yang tidak kelihatan. Lihatlah mengenai posisi kita. Posisi kita ada di mana, saudara? Di surga. Di alam semesta yang tertinggi, yaitu surga. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Berarti segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Ingat, kalau engkau menghadapi naik kelas, harus diuji. Dan saudara pasti bilang, aku nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat. Nggak mungkin aku bisa, nggak mungkin aku bisa melalui ini. Saudara, pandanglah yang di atas. Amin, saudara. Jadi memandang yang di atas. Lihat Kristus ada. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Menjadi anggota tubuhnya. Dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Saudara-saudara, sekarang ini kan musim pandemi. Saya hubungkan dengan naik kelas. Ya, selama hidup kita pasti kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang dimana kita tidak sanggup kalau kita melihat dengan apa yang terlihat. Tetapi kenapa kita sanggup untuk melampaui segala sesuatu yang terlihat itu? Karena kita tahu posisi kita. Bahwa posisi kita ada di surga. Saudara-saudara, saya mau sedikit saksikan. Saya dulu bekerja, ya. Waktu saya bekerja, ya, saudara-saudara. Saya itu mengalami kesulitan demi kesulitan, saudara-saudara. Tapi saya terus, saudara, saya pandang Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya dulu kerja, saya itu kalau sampai lihat orang yang hampir gemuknya sama, ya saudara-saudara, saya langsung trauma, saudara. Itu saya pikir dia itu adalah owner saya. Ya, owner saya. Itu dulu, saudara-saudara, apapun yang benar disalahkan. Tetapi saudara-saudara, saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya itu tidak mau buat salah. Ya. Kenapa sekarang saya kerja tidak mau salah? Karena saya sudah naik kelas. Saya benar-benar pun disalahkan. Nah, oke. Udah itu, saudara. Dulu saudara waktu saya kerja, saudara-saudara, saya itu disuruh untuk cari bisnis, saudara-saudara. Ya. Saya harus keluar masuk pabrik. Ya, saudara-saudara, untuk cari bisnis. Wow. Dan saudara tahu bagaimana rasanya, saudara. Saudara, oh, keputusan bukan di kami. Jadi di kantor pusat. Dan saya masukin. Tapi saudara, dengan saya ditekan sedemikian rupa, saya lulus. Lulus apa, saudara? Saya akhirnya bisa jadi marketing. Oke, saudara-saudara. Waktu itu saya memimpin perusahaan itu. Dan saudara-saudara, saya ada klaim, saudara. Ya. Klaim itu, saudara, itu tidak diganti. Ya, saudara-saudara, sampai saya berupaya, ya, owner saya waktu itu bilang takut, jangan melawan asuransi itu, bahaya. Saudara-saudara, tapi saya sebagai pimpinan, kan saya tidak boleh berkata, oh owner saya bilang takut, jangan kemudian saya juga ikut, enggak. Ya udah enggak. Karena saya kan pemimpin, saudara-saudara. Klien-klien saya harus terjamin kalau dia melalui kami. Jadi kami usaha sampai kemudian melalui saudara OJK, melalui arbiter, saudara melalui pengadilan Jakarta Selatan,
sampai Mahkamah Agung. Akhirnya kami menang. Nah, saudara-saudara, jadi saya mulai saudara-saudara, apa yang ada saya sekarang itu dari perjuangan hidup saya. Dari saya harus tidak melihat apa yang terlihat, tetapi saya harus melihat apa yang tidak terlihat, yaitu posisi saya didudukan bersama-sama dengan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, terus apalagi saudara-saudara? Nah, dan saya juga pernah menolong jemaat saudara. Suaminya itu meninggal. Dia kan gak punya duit saudara-saudara. Jadi saya itu berjuang ke OJK saudara-saudara. Ini si ibu ini harus dibantu karena dia benar. Nah saudara-saudara sampai kepada akhirnya di BMAI. Jadi saudara-saudara, dan akhirnya kami menang. Jadi saudara-saudara lihat, segala kesulitan-kesulitan dalam hidup kita yang kita hadapi saudara-saudara, itu supaya kita naik kelas. Bagaimana supaya kita bisa naik kelas? Jangan lihat apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi lihatlah hal-hal yang tidak terlihat, di mana Yesus ada, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan posisi kita adalah sebagai tubuhnya, dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Saudara-saudara, waktu saya pegang perusahaan, waktu saya masih bekerja, saudara-saudara, saya itu orangnya nggak mau nyogok, saudara. Jadi saya dapat di pajak itu, saudara. Saya dapat itu apa ya istilahnya. Jadi saya harus bayar, saudara, pajak itu. Padahal menurut hitungan kami udah betul. Tapi kenapa mereka bilang belum? Saudara-saudara, sampai saya akhirnya datangin itu kepala kantor pajaknya. Pertama-tama saya bilang begini sama yang minta saya betul-betul tapi disalahin. Saya bilang begini, saya ini pendeta. Ya, saya nggak mau ngasih uang kamu sepeser pun. Ya, coba lihat saudara, betapa beraninya saya. Kenapa saya berani? Karena saya tahu posisi saya di surga. Jangan lihat apa yang terlihat di mata, saudara-saudara, tapi dia tetap begitu. Jadi apa yang saya lakukan, saudara-saudara? Saya datangi yang namanya kepala kantor pajak itu. Pak, saya mau ibu tadi yang sebut saya namanya dipecat. Nah, waktu itu kami menjadi se-Jakarta Kota, kami itu adalah 10 besar. Jadi saya berani ngomong begitu. Dan bapaknya tadi bilang, Pak, gini ya Pak, saya nggak pecat tapi saya pindahin aja ya. Ya, akhirnya orangnya itu dipindahkan. Saudara lihat, bagaimana kita menghadapi? Karena kita tahu posisi kita. Amin, saudara. Posisi kita di mana, saudara? Di surga. Di alam semesta yang paling tinggi, dan seluruh alam semesta ada di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, dan kita adalah anggota tubuhnya. Saudara-saudara, saya dulu kalau kerja, saya berani hadapi apa saja. Pajak, saudara-saudara, saya sampai ke pengadilan pajak dan saya ternyata menang. Ya, atas yang tadi saya mengajukan keberatan tadi, akhirnya saya menang. Nah, saudara-saudara, pokoknya segala sesuatu yang kita hadapi itu jadi modal kita kemudian. Dulu saudara, saya kerja itu katanya dipensiun. Katanya dipecat. Tapi setelah 6 bulan kemudian, saudara-saudara, ternyata suratnya itu dipensiun dini katanya. Nah, ini kan penipuan, saudara. Jadi
Saya ini orangnya biasa-biasa saja, saudara. Jadi saya mendudukkan kebenaran dalam kebenaran. Percaya nggak saudara saya dulu? Karena saya lagi buka usaha yang baru setelah saya dipecat. Saya nggak punya duit. Nah, saudara-saudara, karena saya nggak punya duit itu, saya dihadapkan orang yang mencat saya tadi, yang bilangnya, kemudian bilangnya mention tadi. Dia saya suruh datang, saudara-saudara, di pengadilan pegawai, saudara-saudara. Ya, itu dia nggak mau datang. Yang diajukan siapa, saudara? Yang diajukan itu adalah orang legalnya dia, pengacaranya dia. Nah, pengacaranya dia itu kan kenal baik sama saya. Pak, dia bilang, udahlah Pak, orang besar itu selalu menang. Ya, orang besar itu selalu menang. Ya, besar apanya? Ya, saudara bisa artikan sendiri. Ya, saudara-saudara, waktu saya menghadapi itu, percaya nggak saudara? Saya ini kan nggak punya duit, habis dipecat. Jadi saya itu di LBH, saudara, Lembaga Bantuan Hukum. Pak, saya kalau menghadapi ini di pengadilan cara buatnya gimana? Ya, jadi saya jadi orang yang betul-betul miskin. Ya, saudara-saudara. Tapi dengan itu saya bisa maju di pengadilan. Ya, saudara-saudara. Tapi karena kami hanya untuk mendudukan masalah benar sama salah saja, jadi saya tidak melanjutkan ke yang lain-lain. Jadi cukup orang itu saya kasih tahu, ya saudara, dia begitu, ya sudah. Nah, saudara lihat, saya sudah di Mahkamah Agung, ya di pengadilan pajak, ya saudara. Terus saya di pengadilan karyawan, ya saudara-saudara. Dan saya setelah saya kerja sendiri, saudara-saudara, saya kan ya namanya usaha kan, saya nggak boros-boroskan untuk cari orang legal kan Pak, ya saudara-saudara. Ya saya cukup dengan apa yang saya tahu, ya saya jalanin sendiri. Tiba-tiba saudara-saudara, saya itu dapat dari asuransi, saudara. Saya itu sudah lunas bayar. Saudara, dia bilang dengan pengacaranya dia datangi di tempat saya, suruh bayar. Nah, saudara-saudara, saya kan bilang, ya buktiin mana polis leadernya sama mana yang kami belum bayar. Ternyata setelah sampai ke OJK dan setelah sampai ke asosiasinya asuransi itu, saudara, sampai ke lembaga profesinya dia. Akhirnya saudara, dia itu balikin uang. Tapi tetap nggak dicantumkan sesuai dengan perjanjian awal. Yaitu sesuai dengan nomor polis mana yang menurut kami sudah bayar, yang belum bayar menurut dia yang mana. Dan nih saudara-saudara, jadi saya punya pengalaman lebih banyak. Ya, jadi ingat, segala sesuatu kalau kita menghadapi itu untuk naik kelas. Bagaimana caranya naik kelas? Saudara, untuk naik kelas adalah saudara jangan melihat dengan mata jasmani, tetapi lihatlah dengan mata rohanimu, di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita adalah tubuhnya, dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Shalom. Ya, saudara. Lagi saudara-saudara. Ya, masih ada waktu. Lagi. Saya mau menunjukkan saudara di musim pandemi ini apa yang Tuhan bisa buat untuk kita. Itu maksudnya. Terus saudara-saudara, ada asuransi saudara, sudah ada perjanjiannya. Ya saudara, sudah ada perjanjiannya. Tetapi kemudian saudara, asuransi lain. Perjanjian saudara, ada perjanjiannya tapi tidak ditepati. Ya. Waduh. Padahal saya kenal sama cucunya, ownernya, di mana dia adalah direktur kepatuhan. Tapi saudara-saudara,
dia itu juga nggak bisa bantu. Saya bilang, kamu adalah direktur kepatuhan. Omongan harus bisa dipegang. Kalau omonganmu nggak bisa dipegang, ya kan, berarti kamu itu tidak patut jadi direktur kepatuhan. Ya, sampai ke situ, saudara. Nah, saya kan punya kantor, saudara. Kantor itu saya renovasi, saudara. Ya. Saudara tahu nggak, kantor itu renovasinya itu sudah 3 tahun tapi belum selesai. Ya. Semua bangunan itu disulap-sulap semua, palsu semua. Jadi misalnya cor begitu, saudara. Setelah cor, keramik tapi diisi pasir. Wah, ya ini kan kacau, saudara. Semua, saudara, kacau. 3 tahun. Saya itu udah baikin sama dia, saya samperin, ya saudara-saudara. Tapi ini memang kelihatannya kontraktornya itu, ya begitulah. Ya. Tapi yang penting kita baik, amin saudara. Kemudian mobil yang dijaminkan ke saya, mobilnya itu dicuri sama istrinya. Ya saudara-saudara, saya udah urus di Kapolsek. Kemudian kapolseknya, saya cari, tapi saya nggak bisa cari, nggak dapat alamatnya. Kamu dapat alamatnya, punya alamatnya nggak? Wah, ya. Saudara-saudara, dan saudara tahu nggak? Saya itu, ya, karena dulu awal-awal saya kan cari marketing, saudara. Jadi saya yang di kantor itu saya nggak bisa periksa. Tapi yang penting saya dapat bisnis. Tahu nggak, saudara? Karyawan saya plus konsultan pajak itu main, ya saudara-saudara, yang kemarin itu kelihatan 700, kemudian yang sekarang yang belum saya urus 130. Ya saudara, itu baru penemuan kemudian. Nah saudara-saudara, itu dia kan yang nilep uang saya. Dia perjanjiannya itu membayar ke pajak, tapi tagihan pajak nggak dibayar-bayar. Ya akhirnya kami yang bayar dulu, baru dia bayar ke kami. Nah saudara-saudara, saya ini kan alami kesulitan. Nah saudara, saya putuskan, saya mau cari pengacara yang jadi karyawan saya. Dan hari Sabtu kemarin, mereka sudah saya dapatkan, saudara-saudara. Dan ya memang pengacara suku, bukan advokat ya, pengacara yang sudah punya lisensi di pengadilan. Saudara-saudara, saya sedang merencanakan untuk membuat bisnis konsultan hukum. Ya, jadi di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, saudara, di tengah-tengah kesehatan yang tidak membaik. Tapi kalau kita dengar dan lakukan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan selalu buka pintu-pintu. Bagi orang lain, enggak mungkin. Tapi bagi kita yang lihat posisi kita di surga. Posisi kita ada di surga. Saudara, walaupun di bumi ini begini, ya, di dunia ini begini, tapi kita keluar sebagai pemenang. Dan saudara-saudara, saya ini kan punya karyawan. Yang karyawan ini adalah, dia itu auditor, eksternal auditor. Kemudian kami jadikan internal auditor. Dan kami sudah mulai bicarakan, kita mau buka konsultan untuk audit, saudara-saudara. Dan ini lagi dipersiapkan. Jadi saudara-saudara, jangan lihat dengan mata jasmanimu, tetapi lihatlah ke surga, di mana kita ada bersama-sama Yesus. Memang tubuh kita masih di dunia, tetapi secara roh kita duduk bersama-sama Yesus, ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ingat posisi kita di mana di musim pandemi ini, saudara? Di surga. Segala sesuatu
ada di bawah telapak kaki kita. Haleluya. Amin. Mari kita tutup mata kita. Jiwaku perlu Engkau, Tuhan. Aku pandang Engkau. Aku dapat melampaui gunung-gunung. Aku dapat melampaui laut. Bahkan aku dapat terbang tinggi. Bersama-sama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan, jiwaku perlu Engkau. Apa yang tidak mungkin, secara apa yang kita lihat secara jasmani, tetapi kalau Engkau mau memandang ke surga, Engkau ada di dalam Kristus. Segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Setiap ujian-ujian dalam hidup kita, untuk meningkatkan level kita, Tuhan akan buka jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau engkau mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, engkau didudukkan bersama-sama dengan Dia. Duduk sebagai tubuh Yesus. Eralah sando. Lihat perkara-perkara besar sudah disediakan bagimu. Memang belum terlihat. Pada waktunya engkau akan melihat. Di musim pandemi, di musim keruntuhan ekonomi, jiwaku perlu Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hanya perlu Engkau. Hanya Engkau keperluanku, Tuhan. Padamu berkat tidakku. Piano saja mengalun dengan lembut. Mari saudara, engkau yang ada di rumah, mari engkau berdiri. Telentangkan tanganmu ke surga, menghadap ke surga. Engkau sudah dengar apa yang terlihat sekarang. Itu bukan kebenaran, tapi kebenarannya adalah hal-hal secara rohani. Engkau sudah mati bersama dengan Yesus dan dihidupkan bersama Yesus. Engkau telah didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu. Kesulitan demi kesulitan yang engkau hadapi, terus pandang Yesus. Disitulah posisimu. Lihat di mana engkau ada. Posisimu di surga. Kesulitan demi kesulitan apapun, masalah demi masalah apapun, posisimu di tempat yang tertinggi. Segala sesuatu dapat engkau lihat
Semua ada di bawah telapak kakimu. Tidak ada sesuatu pun yang membahayakan engkau. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menakutkan engkau. Karena posisimu di surga. Kalau engkau dan aku tahu posisimu di surga, dengar dan lakukan. Biar mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat demi mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Posisimu ada di surga. Tubuhmu ada di bumi, tetapi posisimu ada di surga. Segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu. Engkau memang lakukan segala perkara dengan rajin, dengan giat, tanpa putus asa, karena engkau tahu posisimu di surga. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Terimalah segala kekayaan Allah yang tidak kelihatan, dan engkau akan melihatnya. Seperti engkau dengar dari apa yang kami saksikan, demikian juga tokoh-tokoh iman, dari Abraham sampai dengan Tuhan Yesus. Mari kita teladani. Dia mempercayai apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya. Engkau akan terbang tinggi seperti burung Raja Bali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara tidak memahami atau tidak bisa mengalami, mari saudara bergabung dengan Zoom kami. Dan Tuhan Yesus akan menolong saudara seperti Tuhan Yesus menolong saya. Haleluya. Amin. Shalom.